Ini khutamnya ini. Jadi laki-laki pendek segini nih. Rambutnya tuh panjang, matanya melotot gini. Jadi lidahnya meler darah. Jadi saya mau bantuan Gus untuk lihat sendiri apakah benar ada sesuatu yang misteri. Nih, gerak ini. Gerak. Astagfirullah. Iya kan? Tak cium wangi loh. Beb, Ya, ini nggak pernah dimenyai kan, Beb? tidak pernah. Bisa ajaib. Wangi. GSP, Rono, Rene, Icut. Ya pemirsa GSP jangan lupa undang Kardiman sama Gus Surepati ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dan share-nya. Share-nya jangan lupa. Di mana, Mas? Di channelnya Gus Surepati. Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Masya Allah. Kuat getaran. Nih, para GSP, langsung merinding saya. Di depan pusaka. Ada tombak. Ada pusaka. Ada mustika. Dan sebagainya. Subhanallah. Masya Allah. Gus, didorong apa tadi itu? Aduh. Ini yang saya rasakan Ya, dan saya lihat dengan mata batin. Tadi itu di depan sini itu Ya. ada penjaga tinggi sampai ke plafon. Dan satunya juga ya, makanya tadi nggak sengaja ada yang nyenggol. Sebenarnya itu kalau penglihatan orang, kesandung ya, kesandung, padahal itu bukan. Ya, mohon maksudnya maaf. mungkin nggak beri salam. Ya, tadi harusnya salam. Kalau masuk rumah, salam. Ya minimal, Assalamualaikum. Kalau yang afdol lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini selain pusaka-pusaka, ya tombak, ini juga ada penjaga satu yang merangkul. Sosoknya ada di sini. Pakaian hitam, ikat kepala, kayak jawara gitu, kumisnya panjang, berewokan, gagah perkasa. Begini aja itu sudah bisa Macam mencakup, memeluk gitu lah. memeluk Pusaka, pusaka-pusaka dan tombak-tombak dan semua yang ada di sini yang disakralkan. Ini keris, tombak ini semua daripada passion saya. Ya, mereka dinamakan benda ini kan ada kadamnya kan. Jadi bila mereka simpan, keluarganya berantakan gitu kan, nggak dapat sakit itu sakit ini. Jadi bila datang ke pusat perubatan saya rawat, saya tanya, di rumah kamu ada tak simpan pusaka-pusaka kayak begini? Benda-benda misteri. Iya, jadi kalau kamu ada bawa ke sini, saya neutralasikan, saya simpan. Kamu kena serah pada saya. Kalau kamu nak balik boleh, tapi takutnya kadam lain akan masuk. Betul. Ya, jadi mereka serahkan pada saya simpan di sini. Macam mana Gus nampak tadi ada penjaganya. Iya. Itu dengan sendirinya dia yang jaga, bukan saya suruh. Betul. Ya. Iya. Jadi itulah ya daripada passion saya, bukan daripada saya. Ada salah satu pusaka yang sangat tua banget. Nah, khodamnya ini kurang baik. Nih. Ini keris tua ya. Keris tua ini. Ini bermasalah tentang keluarga dulu kan. Iya. Ingat Iya. tentang keluarga. Berantakan. Iya. Betul.
Saya nggak ada janjian sama tabib sama juga sunan. Ini khutamnya ini. Jadi laki-laki pendek segini nih. Rambutnya tuh panjang, matanya melotot begini. Tadi lidahnya meler darah. Sepertinya dia juga haus darah. Dia ingin kalau ditaruh di rumah yang orangnya itu memuja-muja ini, dia malah akan balik kepada yang tuannya. Tuh. Sampai sini tuh panas nih. Energinya masih ada nih. Ini panas nih. Tapi ketika sini adem ini. Karena ini barangkali pernah di netralisir apa tabib, tapi mungkin karena kesibukan udahlah. Ya, saya nggak peduli ini. Nggak peduli, taruh-taruh aja gitu. Ya. Tuh kan? Itu tak masukin tuh. Ada yang narik itu magnetnya di tanah ini. Jadi ini sebenarnya kalau ini kan bisa terbang. Ya. Kalau secara ya Gaibnya. spiritualnya ya itu terbang gitu, ular itu bisa terbang. Nah ini kan kayak patung di dalam tanah itu yang Menarik itu. narik. Makanya tadi kan tak giniin langsung. Ini harus sanitalisir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jitum bihis sihra innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wal ila fi Quraisy abtil sirka kullahu wa yubtil. Bismillah. Allahu akbar. Rajamali syayatin wa ridalir rahman. Ukhruj aduwallah. Ukhruj aduwallah. Ukhruj aduwallah. Nih, gerak ini. Gerak. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Masya Allah. Berhenti. Masih goyang dikit. Bismillah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bisa berubah gimana itu? Ini pusaka aneh ini. Tadi tuh matanya melotot, khotam dia itu pendek, rambutnya gondrong terus melotot. Terus dirapalin dengan rapalan setan. Makanya sanitalisir bergerak dan alhamdulillah sekarang sudah mulai adem. Tolong Bib, pegang Bib. Adem nggak Bib? Adem ya? Iya. Tadi sini tuh panas Bib, sekarang udah adem. Sejuk. Sejuk kan? Ya. Salah satu bukti ketika kita berdoa mohon kepada Allah, apalagi ini pas bulan Ramadan, Bib. Iya. Masya Allah. Doa-doa kita alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, kalau kita bahas nih banyak banget ini. Tadi gimana posisinya, Bib? Oh, gitu aja. Boleh saya pinjam satu ya? Boleh, Pak boleh. Bib, ya? Pilih mana yang kamu mau pinjam. Langsung nenggal sini nomor 3 ini saya. Saya nggak ada rekayasa sama tabib. Kalau saya amati Ya, dari nilai besinya. besi dan kekuatannya ini dari Indonesia, dari Jawa, Sudah ampel. Sunan Ampel.
keturunannya, titik leluhur daripada ini, keturunan sudah nampel. Ya bener, daerah Ya. Jawa Timur. Sudah hampir punya keturunan. Oh, bener Pak Rizky. Saya nggak ada rekayasa ini sama beliau. Jadi ini bukan main tebak-tebakan saya. Satu lagi, Bib. Ya. Bismillah. Nah, ini golok. Kalau ini golok ini. Cuman saya menariknya ini nih. Tanduk rusa nih. Tanduk rusak ini. Kalau ini niatnya bukan bikin pusaka yang mistis-mistis bukan. Tapi ini sengaja ya buat pegangan lah. Cuman karena dia suka sama tanduk rusak ini. Nah, ini ada khotamnya di sini. Oh. Gitu. Khotamnya siluman kalau ini. Di rusanya di tanduk rusanya. Ya taruh ya di atas. Nah, taruh atas saja. Nah, ini nih, Bib. Apa Gus? Serban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gus. Ya, Ya gitu. sorban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini meskipun foto wangi, tak cium wangi loh. Beb, Ya, ini nggak pernah dimenyai kan, Beb? tidak pernah. Bisa ajaib, wangi. Saya cium dua kali, sekarang tak cium lagi 3 kali. Saking cintanya Pada kepada, Rasulullah meskipun ini SAW. foto, Ya. kalau ada bener, wah, kalau boleh bawa pulang. Nggak tahu di museum mana. Subhanallah. Alhamdulillah, bukan saya pamer, sombong. Saya pas pergi haji tahun 2012 di Raudhah 7 hari pengen ketemu Kanjeng Nabi. Ya Rasul, saya pengen ketemu engkau ya Rasul, sampai nangis-nangis. Hari terakhir mau ke Mekah sudah asar itu, saya udah putus asa, seminggu gak ditemuin lah. Ya udahlah ya Rasul, saya pamit, ibaratnya gitu omongan hati saya. Pas saya dingkluk gitu, dengan mata batin saya melihat dan merasakan Nabi hadir dari Raudhah itu. Saking tawaduknya saya dingkluk. Aduh ya Rasul, aduh ya Rasul. Weh, terus tangannya Rasulullah yang putih bersih kekar menggapai kepala saya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Terus pesennya dalam hati saya, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Habis itu saya udahlah zikir yang paling banyak sholawat. Ini cerita nyata yang saya sampaikan di sini. Semoga keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Insya Allah. Masya Allah. Mohon maaf, Ya. boleh dikembalikan. Oke Beb, kemana ini Beb? Kita tengok itu kiswah. Kiswah, Daripada- subhanallah. Tapi ini enggak ada benang emasnya. Ini pun wangi, Gus. Wangi juga ini Beb. Iya, wangi sekali banget. Ini kan penutup Ka'bah itu. Untuk Ka'bah ya. Biasanya kan ada benang emas gitu ya. Ya, Beb, ya? tapi ini enggak ada. Ini nggak Ini ada. sebelah bagian bawah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah. Ini kiswah yang sebagai penutup Ka'bah diantar oleh beliau al-ulama di sana ke Topib ya. Yes. Insya Allah lagi tahunnya mungkin dapat lagi yang ada benang emasnya tuh. Insya Allah. Nanti ya gitu. Sekarang kita masuk dipanggil apa ya? Di sini kita panggil pejabat ya, office. Di Indonesia panggil apa? Kantor. 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 Ini kantor kecil saya.
yang biasa saya duduk dulu, ya tak tahu apa rahasia di sebaliknya, ya coba Gus lihat sendiri apa yang ada di dalam. Ya, saya nggak ada mata batin seperti mana saya katakan. Jadi saya mau bantuan Gus untuk lihat sendiri adakah benar ada sesuatu yang misteri. Ya. Ya, silakan Gus. Ya. Tadi ketika saya uluk salam masuk ke sini, saya ngelihat dan merasakan benar-benar terasa ya, itu ada gapura yang berwarna putih. Gapura itu apa Gus? Gapura itu kayak Gerbang. pintu gerbang. Gerbang. Nah, Oh, gerbang gerbang. atau gapura itu warna putih ke atas. Nah, ini langsung ada auranya ke atas, menyebar menjadi kuning. Nah, putih jadi kuning. Berarti energinya itu udah menyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Nah, ini nggak ada embel-embel apapun. Ketika ini dimensi yang nyata, ini dimensi gaib. Dan ketika masuk itu seperti ketika saya pernah naik pesawat. Naik pesawat itu kan di angkasa. Ketika menabrak awan itu terasa seperti itu. Maka tadi ya ada tekanan. Tadi kan nah itu sudah masuk dimensi. Ini benar apa adanya yang saya ceritakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk sini. Ya, silakan Gus. Masya Allah, astagfirullahaladzim, min kulli tambi ma'asyati zahir wa batin fid dunya wa atubu ilaih. Bib, Ya, Gus. kok jadi duduk di sini sih? Iya. Jadi bos. Jadi bos Malaysia. Masya Allah loh. Subhanallah. Ya Allah. Aku ingat tadi itu pas saya ngelihat ini nih, pertama lihat ini nih, set, Ya. terus aku lihat tuh ada pusaka-pusaka apa udah nggak cadar lagi. Jadi ini para KSP yang saya rasakan tadi ya. Saya ingat nih, itu ada lorong gini nih. Lorong itu putih, itu lorong putih. Tahu-tahu masuk itu jadi merah, Bib. Ya. Merahnya gini nih, merah itu pertanda, bukan karena menakutkan, enggak. Jadi merah itu seperti apa ya, permadani itu. Kemudian nih. Ya. Permadani merah itu, tapi di pas penglihatan itu jadi merah semua. Oh. Merah semua, terus tak terobos, set, masuk dimensi itu ada titik 3, yang tengah itu putih, terus yang sini tuh warna apa ya, agak lupa saya. Terus ada lagi kecil,
Ini saya terobos terus, terus. Oh ya ingat. Nah, ruangan kecil 3 ini, 3, 1, 2, 3. Yang tengah gede. Nah, ternyata di ruangan lorong yang kecil masuk ke sana itu dijaga oleh sosok. Ini juga ada sosok. Ini juga ada sosok. Ada 3. Tapi saya masuk ke dalam ruangan yang tengah Yang itu, besar tuh. yang besar. So, itu ada permadani. Terus jauh, saya ikutin tuh, jauh. Ternyata sebelah kiri, sebelah kanan itu ada dayang-dayang yang ternyata baju muslim, pakai baju muslim. Itu. Oh, baju muslim, dan ada ya kayak meja-meja gini. Itu ada warna-warni, warna ada hijau, kuning, putih, dan di atas itu banyak kitab-kitab suci, kitab Al-Quran, ada tasbih. Di lorong terus masuk ke dunianya itu banyak makanan, banyak perhiasan. Artinya keindahan lah di situ. Terus memancar aura kuning ke atas. Ke atas itu di mana, Gus? Ke atas itu saya langsung bangun. Oh. Tak Tahu-tahu. sempat naik. Nah, iya di sini, tahu-tahu di sini tuh. Gitu loh. Nah, ini saya yakini para GSP dan juga para pemirsa yang melihat tayangan ini itu sosok apa yang ada di situ. Termasuk ruangan ini ya. Ini penuh kekuatan spiritual yang mengikuti beliau, Tabib Adam. Amin, amin. Pasti penasaran, akan saya gambarkan, akan saya visualisasikan di atas kanvas. Insyaallah. Bocoran saja yang tadi ya, ada ruang tengah, ada ruang kanan, ada ruang pinggir. Masih ada hubungannya juga dengan waliullah, termasuk wali songo. Amin, amin. Terutama Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan di samping sebelah kiri juga ada leluhur beliau. Ada 3 dimensi yang akan saya tuangkan, saya visualisasikan di atas kanvas. Tapi sebelumnya saya mohon izin, biar saya bebas untuk melukis, saya akan pakai kaos saja, pakai sarung. Ya, tolong siapkan tim untuk menyiapkan kanvas, cat dan lain-lainnya. Sesuai dengan janji, saya akan menggambarkan di atas kanvas sosok-sosok yang ada di lokasi ini, terutama di kamar pribadi Tabib Adam Muhammad Isa. Seperti biasa di Mr. Tukul Jalan-Jalan dan di channel yang lain, biasa GSP melukis dengan mata tertutup. Supaya apa? Tujuannya supaya konsentrasi, bukan unjuk kesaktian, bukan unjuk keangkuhan, pamer, riak dan sebagainya, bukan. Tapi untuk fokus ketika menggambar sosok-sosok astral. Biar tidak tergoda kanan dan kiri, ada suara dan sebagainya, saya tutup semua ya. Dengan filosofi tutup mata itu menutup semua lingkaran yang ada di lokasi supaya fokus ke dunia lain. Bismillahirrahmanirrahim.
ada 10. Kalau Wali Songo kan 9. Iya, iya. Tapi kenapa ada 10? Ah. Dia kan satu pakai baju hitam, jubah hitam. Jadi saya suruh dia tanya, yang jubah hitam itu siapa? Katanya Wali Songo itu sahabatnya Panglima Hitam.